Awalnya seks itu di alien ini pindah ke kepala. Kebanyakan dari kita itu belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Tuh. Yang sangat penting, karena kita semua lahir dari seks, nggak lewat catur atau Mobile Legends kemudian goal kalian download di Play Store kan, nggak gitu kan. Jadi kalian lahirnya lewat seks, jadi itu harus diselesaikan pertama kali. Makanya banyak keluhan itu dari sisi spiritual itu ketika dia meditasi, ketika dia letting in, ketika dia belajar menyadari, mas aku kok ngacengan, nah itu wajar, berarti itu tanda penis kalian sehat. Itu kan masih berarti hidup, aliennya mulai bekerja kan, nah tinggal kalian sadari itu, jadi itu hal yang wajar. Oke. Nah, kalau dikaitkan itu tadi mas, masalah spiritual kan, apakah itu ada dampak ketika laku seorang itu semakin belajar spiritual, semakin genteng, semakin rajin, itu ada dampak ke masalah seks apa enggak? Misalnya yang punya suami istri ya, punya istri, punya pasangan, apakah itu nanti agak menurun gairah seksualnya atau mungkin malah kebalikannya, malah meningkat? Jadi gini, ketika kalian mulai menapaki jalur spiritual, sadar, belajar sadar, meditasi dan lain-lain, di awal itu akan naik. Di awal akan naik. Tapi ketika kalian sadari, gairahnya akan berkurang. Justru kalian akan dapat pemahaman bahwa seks yang benar-benar enak itu terjadi ketika tidak ada gairah sama sekali. Ketika kalian melakukan seks tapi tidak ada gairah, nah di situ permainan dimulai. Tapi ketika kalian ada gairah, kalian melakukan seks, itu bukan permainan. Iya. Karena ada urgensi. Nah itu penting. Jadi ketika kalian udah sadar banyak kosongnya, gairah kalian turun, nggak usah khawatir ya, kalian tetap nge-seks dan kalian akan mendapatkan kenikmatan yang selama ini nggak pernah kalian alami. Ini penonton puyeng itu mas. Biar puyeng. Puyeng. Kita melakukan seks tanpa ada hasrat itu ya, yang apa yang dijelaskan Mas Riko kan juga agak aneh mau menikmati ke arah situ. Nah ini puyeng, intinya adalah ketika kalian kosong, kalian hadir sebagai cinta, akhirnya adalah cinta yang melakukan hubungan seksual. Jadi cinta yang mengekspresikan dirinya sebagai aktivitas seksual, bukan dua fisik lagi. Nah itu penting. Ketika kita ada di posisi itu, nggak mungkin kalian terjun bebas ke free sex, itu hal yang impossible. Nah, kita tahu Linggayoni ya, seperti Monas itu kan lambang Linggayoni. Lambang. Iya. Pertemuan antara organ intimnya wanita dan laki-laki kan ya. Itu memang kalau di Nusantara khususnya di Jawa ini, keseringan banyak bangunan yang pakai Linggayoni. Itu kan memang perpaduan seksual itu masalah itu ya. Sangkan paraning dumadi, jadi awal mula terciptanya seseorang ya kita semua ini karena dari situ itu. Dan simbolnya kan ini kan satu-satu kan, nggak ada yang yoninya dimasuki 3 kan, nggak ada kan. Oh iya, nggak ada yang ya satu lawan satu kosong nunggu dimasukin, nggak ada. Nah, itu satu-satu kan. Nah itu saya enggak jadi tanya ke situ. Saya enggak jadi tanya ke situ. Iya. Karena memang itu satu paket memang Mas ya. Satu paket. Satu paket. Iya. Bukan 31 ya. Berarti kalau misalnya trisam ya, trisam atau gangbang berarti itu sudah di luar spiritual dan sebagainya, dengan dari apapun itu tidak ada alasan membenarkan itu. Jadi itu gini. Ekspresi kesadaran itu. Jadi kan gini. Ya memang ekspresi, tapi ya kita perlu cari tahu ekspresi ini muncul atas error yang mana. Ternyata errornya karena kalian menolak seksualitas kalian sendiri. Apa yang kalian tolak itu akan meledak. Contoh, kalian menolak seksualitas kalian, kemudian kalian akan demen melihat foto porno. Kalian demen melihat video porno, sekarang banyak kalian ketagihan. Yang awalnya seks itu di alien ini pindah ke kepala. Pindah kan? Kan harusnya tetap di sini kan? Kenapa dia pindah ke kepala? Karena yang di sini kalian tolak seksualitasnya. Kalian nggak nyaman sama tubuh kalian yang seksual. Akhirnya pindah ke kepala. Menurut kalian lebih aman. Padahal enggak. Itu adalah fase yang berbahaya.
Ketika itu sudah pindah di kepala, kalian hobi nonton video porno, kalian hobi majalah porno, tinggal tunggu waktu. Karena ketika kalian hobi video porno, majalah porno, dopaminnya akan crash. Ketika dopamin crash, prolaktinnya high, kelainan akan muncul. Entah itu threesome, entah itu lesbian, entah itu homo, entah itu jomblo seumur hidup, dan lain-lain. Banyak lah. Jadi itu ketika seksualitas pindah ke kepala, kalian ketagihan video porno, ketagihan coli, masturbasi, dan lain-lain. Yang cewek juga mungkin ketagihan dengan alat yang elektrik, ya sama. Jadi dopaminnya akan turun di bawah ambang batas, kemudian prolaktinnya akan tinggi. Nah itu awal buyar weh. Kalian akan bosan dengan pasangan resmi kalian. Nah, Kalian mulai jajan karena autopilot genetiknya aktif. nah gitu. Ada fantasi dan imajinasi ketika yang mungkin sama relate dengan apa yang barusan Mas Riko katakan. Mungkin ada kejenuhan karena ini sudah lebih dari 15 tahun ya berumah tangga. Pasangan ini berusaha berimajinasi. Dia mengidolakan tokoh siapa, artis siapa. Si istri juga sama, diberi kebebasan. Itu menurut Mas Riko ya, pola seperti itu. Kenapa ya orang-orang di zaman modern itu kok tidak tambah benar, kok malah tambah rusak? Karena Masalah kejiwaan, tentunya nanti tidak ada landasan spiritualnya orang-orang seperti begitu. Karena gini, kita dari kecil diajari untuk melawan emosi kita sendiri. Ketika kita nggak belajar menerima emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita akhirnya juga nggak bisa menerima orang lain. Nah, ketika kita nggak bisa menerima orang lain, akan ada konflik. Kemudian emosi kita tambah menumpuk, akhirnya kita kesel sama pasangan kita, kemudian itu numpuk, akhirnya seksnya menjadi membosankan. Otomatis kan nggak ada orang yang suka melakukan hubungan seksual dengan orang yang dia kesel kan. Nah karena kesel akhirnya muncullah ide di pikiran, tak sambil bayangin inilah biar bisa naik. Iya. Nah itu. Oke. Ini ada tema ya tetap sama tadi tentang seks dan spiritual. Kita tahu beberapa di ajaran A atau B, tokoh-tokohnya itu kebanyakan punya istri lebih dari satu. Banyak lah. Kalau kita kaitkan ini ya, masalah spiritual, ajaran religius dan sebagainya, ini kan tentunya untuk pemurnian jiwa, balik kepada Tuhan nanti. Terus penjelasannya menurut Mas Riko gimana? Masalah seks dengan banyak istri yang poligami itu seperti agama A, B, C itu gimana penjelasannya? Oke, intinya adalah gini. Intinya adalah kebanyakan dari kita itu belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Tuh, itu yang mencontohkan tuh figur-figur top, Mas. Bentar. Jadi apakah beliau itu belum selesai dengan masalah aku nggak bilang gitu. Aku bahas yang turunannya dulu. Jadi banyak. Belakang ini kan banyak tokoh spiritual yang kemudian ketemuan memperkosa, iya kan? Ketemuan mencabuli anak di bawah dan lain-lain. Itu kan berarti seksnya belum selesai kan? Karena ada dogma bahwa seks itu buruk. Tapi figur yang asli yang ada di puncak yang kemudian beliau menikah banyak kan figur kan, nggak cuma agama A tapi banyak lah B, C, D, E, F, G. Intinya adalah cerita yang sama terjadi ketika istri pertamanya sudah meninggal, beliau baru banyak menikah. Pesannya berarti apa? Apa? Buat banyak generasi? Buat lebih banyak generasi penerus atau gimana? Intinya adalah cintanya sudah selesai di istri pertama. Sisanya adalah santunan. Nggak tahu gimana. Sisanya apa, Mas? Santunan. Berarti Nggak tahu mereka gimana. menikahi bukan dasar cinta berarti. Yang Dan- selanjutnya, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan intinya karena aku tidak hidup di zaman itu ya nggak tahu. Tapi intinya yang perlu kita ketahui ya adalah kebanyakan orang tercerahkan kalau case-nya memang istrinya banyak, dia menikah banyak itu setelah momen istri pertamanya meninggal.
Ya silakan kalian pikirkan sendiri. Karena jawabanku pasti tidak memuaskan hasrat kalian. Bung Karno gimana Mas? Ya intinya adalah kebanyakan dari kita seksualitasnya belum selesai. Dan tokoh-tokoh yang memang dari ceritanya terlihat sangat tercerahkan, pasti ya istrinya satu atau paling pol nggak punya istri sama sekali. Oke, mungkin terakhir ini Mas ya. Banyak kan berita itu yang di lembaga pendidikan, ada di pondok pesantren atau apa itu ya, ada yang di suatu biara, bahkan di gereja, pelecehan seksual kepada murid-muridnya, santrinya atau jemaatnya. Yang jadi pertanyaan begini, padahal di agamanya mereka masing-masing itu melarang semua, tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Pertanyaannya begini, kenapa kok apa yang ada di ajaran agama itu masih belum bisa memunculkan kesadaran dalam berspiritual bagi ya kebanyakan mereka pemuka-pemuka agama. Karena kalimatnya berupa larangan. Ketika kalian dijejali larangan, kalian akan menganggap bahwa sesuatu yang dilarang tersebut buruk. Ketika kalian dilarang untuk memperkosa, dilarang untuk seks bebas, kalian akan secara global memaknai bahwa seksualitas itu buruk, bahwa penis kalian itu tidak seharusnya ada, itu alien aja dibuang, gitu kan. Tapi masalahnya ini nggak bisa dibuang. Kemudian kalian merasa bersalah sudah memilikinya. Bahkan kalian tidak sadar kalau kalian merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu ada. Rasa tidak nyaman itu selalu menaungi, membayangi ketika penis kalian berdiri. Atau kalau cewek ketika kalian horny, rasa bersalah itu ada. Walaupun mungkin kalian rasanya kayak halus, hampir-hampir sama, tapi itu selalu ada. Nah, ketika itu nggak disadari, seksualitas kalian akan meledak. Meledak artinya adalah mulai error. Kalian akan melakukan apa yang dilarang. Itu pasti. Karena kalian memusuhi esensi kalian sendiri. Karena kalian adalah makhluk biologis, tercipta dari seks, kalian memusuhi seks, ya akhirnya seksnya error. Harusnya kalian mungkin memperkosa orang dan lain-lain. Tapi ketika seksualitas kalian selesai, kalian lihat cewek begini aja kan biasa aja. Biasa aja. Lihatan bule-bule itu, mereka lihat cewek begini biasa aja. Biasa. Tapi kalau kita sebagai orang lokal, wow, gitu kan? Yang tertutup aja kita masih wow gitu kan? Wow, Nah iya. itu. Jadi ya perlu diakui bahwa kita belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Kita masih menjudge itu sebagai sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tapi paradoksnya kita terlahir dari itu. Makanya akhirnya ya konflik di situ.